Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar. Ya, hari ini kita akan membahas pelajaran tema 1 subtema yang ketiga, hidup rukun di sekolah. Kita akan belajar pelajaran SBDP, yaitu seni budaya dan prakarya. Materinya tentang gambar. Pasti anak-anak sudah tahu dong gambar itu apa? Ibu yakin nih di sini pasti anak-anak sudah pernah menggambar apapun gambarnya. Beberapa minggu yang lalu, ibu pernah menugaskan kalian untuk membuat gambar. Kalau tidak salah pada saat 17 Agustus untuk memperingati hari kemerdekaan, ibu menugaskan anak-anak untuk membuat gambar yang bertemakan hari kemerdekaan. Ketiga tugas itu dikumpulkan dan ibu lihat gambarnya itu sangat beraneka ragam. Ada yang menggambar bendera, ada yang menggambar anak-anak yang sedang upacara, ada yang menggambar perlombaan-perlombaan, baik itu balap karung, makan kerupuk, terus dan perlombaan-perlombaan lainnya. Ternyata dari gambar-gambar itu sangat banyak dan bukan hanya satu macam saja, bukan hanya gambar bendera saja ketika diberikan tema hari kemerdekaan, tetapi yang muncul justru gambarnya ini beragam. Nah, itu dinamakan gambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar khayalan atau angan-angan. Nah, cara membuat gambar imajinatif ini biasanya dengan cara dibayangkan atau menghayal. Ketika dapat tema, tugasnya adalah menggambar tentang hari kemerdekaan. Maka, anak ini akan menghayal, kira-kira saya akan menggambar apa ya? Nah, ketika dia sudah dapat, saya akan menggambar orang yang sedang lomba makan kerupuk. Nah, itu disebut gambar imajinatif karena didasari dengan khayalan. Untuk membuat sebuah gambar, kita memerlukan beberapa alat. Contohnya seperti buku gambar. Sudah pasti, kita memerlukan buku gambar untuk menggambarnya. Yang kedua, kita membutuhkan pensil. Iya, pensil adalah alat yang digunakan untuk menggambarnya. Kalau tidak ada pensil, bagaimana kita mau menggambarnya? Yang ketiga ada penghapus. Penghapus ini digunakan kalau kita salah menggambar. Nah, kita bisa memperbaikinya dengan cara menghapus. Selanjutnya ada penggaris. Namun penggaris ini memang tidak wajib atau bisa juga tidak digunakan. Karena kadang-kadang ada orang yang menggambar tanpa penggaris. Itu adalah 4 alat yang digunakan untuk menggambar. Untuk membuat gambar imajinatif, selain menghayal adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah membuat sketsa. Nah, sketsa itu adalah gambar yang menggunakan pensil, itu disebut sketsa. Sketsa itu rancangan gambar berupa garis. Sketsa dapat digambar dengan menggambarkan berbagai garis. Nah, contohnya itu ada garis lurus. Ada juga garis lengkung. Ada juga garis zigzag. Garis spiral. Dan yang terakhir garis gelombang. Nah, gambarnya bisa dimulai dari garis. Macam-macam garisnya tadi sudah disebutkan ada 5. Ketika sketsanya sudah jadi, langkah selanjutnya adalah memberi warna. Ya, memberi warna gambar supaya tampak lebih indah dan lebih menarik. Untuk mewarnai gambar yang sudah dibuat, ada 5 alat pewarna yang kalian harus ketahui. Yang pertama ada spidol. Spidol warna, mungkin ada ukuran yang besar atau yang kecil. Bentuknya seperti ini dan terdiri dari berbagai macam warna. Yang kedua ada pensil warna. Nah, pensil warna ini biasanya digunakan
untuk pemula atau orang yang baru belajar mewarnai, karena pensil warna ini menghasilkan gambar yang lebih rapih karena dia bentuknya seperti pensil runcing, jadi dia akan lebih rapi untuk bagian tepi-tepi. Selanjutnya ada krayon. Ya, krayon ini sama juga seperti pensil warna, dia digunakan biasanya oleh pemula atau orang yang baru belajar mewarnai. Cuma harus lebih hati-hati daripada pensil warna, karena krayon ini bentuknya tidak seruncing pensil warna. Jadi ketika anak-anak tidak hati-hati mewarnainya, bisa keluar dari batasnya. Selanjutnya yang keempat ada cat air. Cat air ini digunakan dengan mencampurkannya dengan air. Jadi ini adalah cat ya, lalu dicampurkan dengan air. Nah, maka dari situ bisa menggunakan kuas biasanya. Ini digunakan oleh orang-orang yang mungkin sudah bisa atau sudah mahir. Yang kelima ada cat minyak. Kalau tadi cat air menggunakan air dicampurnya, kalau cat minyak menggunakan minyak. Lalu catnya dicampur dengan minyak, diaduk dan menggunakan kuas. Sama ini juga biasanya digunakan oleh orang-orang yang sudah mahir mewarnai. Itu adalah contoh alat-alat pewarna yang bisa anak-anak gunakan. Tapi biasanya anak-anak menggunakan pensil warna atau krayon. Tidak apa-apa, ibu pun menyarankan kalau anak-anak kan masih pemula, itu tidak apa-apa menggunakan pensil warna atau krayon karena hasilnya akan lebih rapih dan lebih indah. Untuk tugasnya ada 3 soal. Yang pertama, sebutkan alat-alat yang dibutuhkan untuk menggambar. Yang kedua, sebutkan macam-macam garis. Dan yang ketiga, sebutkan macam-macam alat pewarna. Oke, cukup 3 soal itu saja. Silakan anak-anak kerjakan. Nanti kalau sudah, tugasnya jangan lupa difotokan dan dikirimkan ke WhatsApp, oke? Iya, segitu saja pemberian materi hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.